Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 semuanya. Pada pertemuan hari ini, mohon maaf Ibu tidak bisa melaksanakan Zoom secara langsung, cuma insya Allah untuk materi hari ini akan secara maksimal Ibu sampaikan. Jadi pada hari ini kita akan membahas melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita belajar tentang kemagnetan. Nah, ini kelanjutannya ya, yaitu tentang medan magnet. Di sini, medan magnet itu diartikan sebagai daerah atau ruang di sekitar magnet yang di dalamnya masih terdapat pengaruh medan magnet. Ya, jadi kita harus tahu nih, kalau arah medan magnet itu adalah arahnya itu kalau kita tahu kutub magnet itu ada utara dan selatan, arah medan magnetnya adalah nanti kutub utara menuju kutub selatan. Jadi secara jelasnya kita akan melihat pada gambar berikut. Jadi misalnya ini ada, nah seperti ini ada magnet batang. Magnet batang itu kutub utara akan selalu menuju ke kutub selatan. Jadi ini arahnya kutub utara yang ini mencari kutub selatan yang lain. Kalau ini arahnya menuju kutub selatan yang di magnet itu sendiri. Terus kemudian jika ada magnet U atau magnet ladam nih, jadi kutub utara akan menuju ke kutub selatan seperti ini. Kemudian jika ada lagi dua magnet batang didekatkan, kebetulan kutubnya berbeda, nah akan saling tarik menarik ya. Kutub utara akan menuju kutub selatan seperti ini. Ini kutubnya tidak sejenis. Bagaimana kalau kutubnya sejenis, misalnya ada U dan U seperti ini. Nah, gini karena ini sama jenisnya, kutub utaranya tidak akan menuju kutub utara, tapi akan mencari kutub selatan yang lain. Jadi arahnya keluar ya, seperti ini. Ini juga keluar mencari kutub selatan yang lain. Ini tentang arah medan magnet. Kemudian kita tahu bahwa bumi itu mengandung magnet. Ya, bagaimana bisa itu terjadi atau kita bisa tahu? Karena kalau kita meletakkan satu alat yang namanya kompas, ya, kompas itu akan langsung mengarah ya menunjukkan arah ke arah utara dan arah selatan. Jadi perlu kita tahu ya bahwa bumi itu sebagai magnet yang besar terbukti dengan jarum kompas yang selalu menunjuk ke arah utara dan arah selatan bumi. Dan perlu kalian ketahui bahwa kalau kutub utara jarum kompas itu ditariknya oleh kutub selatan magnet bumi, karena kita tahu kalau tarik menarik itu harus berlawanan arah. Jadi kutub utara jarum kompas ditarik oleh selatannya magnet bumi. Kebalikannya juga, kutub selatan jarum kompas akan ditarik oleh kutub utara magnet bumi. Jadi kutub selatan tarik menariknya sama kutub utaranya si bumi. Nah, karena bumi sebagai magnet ini mengandung magnet ini dimanfaatkan oleh hewan, ya, dimanfaatkan oleh beberapa hewan, diantaranya ya ada burung merpati. Kita kenal atau pernah mendengar bahwa merpati itu bisa sebagai merpati pos zaman dulu, ya. Bagaimana bisa? Karena itu dia mengandalkan medan magnet untuk kembali ke tempat semula. Kemudian ada lagi di sini ada ikan salmon. Ya, dapat mendeteksi medan magnet bumi di daerah asal atau di daerah yang pernah dilaluinya. Kemudian ada hewan penyu, ada lagi lobster duri. Kemudian di sini ada lagi hewan yang berupa bakteri magnetotaktik. Itu kelima hewan tersebut mengandalkan medan magnet bumi dalam bermigrasi atau berpindah tempat. Kemudian setelah ini kita akan belajar tentang medan magnet di sekitar kawat berarus. Jadi nanti kita akan belajar tentang beberapa bentuk kawat. Nah, kita akan pelajari arah medan magnetnya bagaimana. Pertama-tama kita akan belajar di kawat yang bentuknya adalah kawat lurus, ya. Jadi kawat lurus itu nanti menggunakan prinsip kaidah tangan kanan. Ya, jadi ibu jari arah ibu jari nanti menunjukkan
itu namanya arah arus listrik, kemudian jari melingkar menunjukkan arah medan magnet. Ini seperti yang kita praktekkan kemarin ya. Jadi seperti ini. Ibu jarinya itu akan menunjukkan arah arus listrik atau I-nya. Sementara jari-jarinya akan menunjukkan arah medan magnetnya. Nanti akan disimbolkan arah arus listrik itu I, medan magnet itu B. Nah, nanti kita akan belajar melalui video berikut. Kita akan belajar dari kawat lurus ini ya. Aku akan mainkan ya. Jadi ini adalah menentukan kawat lurus, nanti arah medan magnetnya bagaimana ya. Mudah-mudahan suaranya enggak nyampur ya. Jadi ini misalnya digambarkan kawat lurusnya ceritanya mendatar. Nah, bagaimanakah arah arus I-nya, dan misalnya I-nya seperti ini ya, diarahkan ke arah kanan. Nah, kalau ini untuk video ini ditegaskan juga arah elektron, tapi ini cuma pengetahuan saja ya. Elektron kemarin kebalikan dengan arah arus listrik. Cuma kita fokus ke arah arus listriknya aja ya. Gitu. Oke, kita tunggu. Nah, nanti bagaimanakah medan magnetnya? Kita lihat di sini memakai tangannya. Nah, seperti ini ya. Jadi ibu jari itu menunjukkan I, arah arus listriknya. Nah, kemudian 4 jari tangan yang lain menunjukkan arah medan magnetnya. Gitu. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Ya, arahnya tadi. Nah, jangan lupa panahnya adalah turun. Sambil bisa dipraktekkan di rumah, sambil melihat video ini. Ini diulang ya. I-nya itu ibu jari atau jempolnya, sementara 4 jari tangan yang lain itu menunjukkan arah medan magnetnya atau B-nya. Gitu. Nah, ini kemudian kita akan simbolkan ya. Jadi bahwa kita lihat, kita simbolkan titik kalau kita itu arahnya kita dituju oleh si medan magnet tadi. Nah, jadi diberi titik. Sementara itu arah sebaliknya karena kita ditinggalkan oleh medan magnet, nah maka diberi tanda silang nanti. Seperti itu. Artinya kalau kita mempunyai kawat seperti ini, maka di daerah di atas kawat seperti semuanya adalah dot. Ya. Semuanya adalah dot. Ya, jadi daerah di kawat itu sebelah atas nanti akan menjadi dot atau daerah yang kita tuju atau arahnya kita gitu. Tapi kalau yang di bawah itu adalah yang arah yang ditinggalkan oleh kita. Jadi kalau kita berdasarkan video tadi ya, jadi coba kita ulangi dari misalnya ada kawat berarus listrik tadi, arahnya adalah ke atas I-nya. Kemudian maka kita akan tahu bahwa B-nya itu arahnya seperti ini, menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, nanti untuk yang ini nanti ya, jadi kita dituju oleh medan magnet, daerah yang dituju medan magnet di sini sebelah kiri ya, ini akan bertanda dot, titik. Untuk daerah yang ditinggalkan oleh medan magnet sebelah kanan nanti akan bertanda cross gitu atau X. Sebaliknya nanti kalau ada gambar yang berkebalikan lagi ya dengan gambar pertama, jadi ini arah arus listriknya turun, arah medan magnetnya seperti ini. Nah, bagian yang ini
kita lihat sebelah kiri itu ditinggalkan ya, ditinggalkan, maka dia akan bertanda X atau cross. Sementara kita lihat ke arah kanan, kanan itu kita dituju, arah medan magnetnya menuju ke arah kita, maka ini adalah diberi tanda dot gitu. Nah, jadi untuk keterangannya biar nggak lupa ya, kalau dot atau titik itu arah menuju ke kita, kalau yang silang atau cross itu arah meninggalkan kita. Ini adalah yang kawat lurus. Sekarang yang jenis kawat yang kedua, ada kawat melingkar. Kawat melingkar seperti apa? Untuk aturannya sama seperti aturan tangan kanan, cuma kalau di sini kawat melingkar kita tukar. Jadi ibu jarinya mengarah ke medan magnet, sementara empat jari kita itu mengarah ke arah arus listrik. Jadi kebalikan sama yang kemarin, yang sebelumnya tadi yang pakai kawat lurus ya. Jadi untuk ini merupakan, atau jempol merupakan medan magnet. Jadi ini B-nya. Kemudian arah arus listrik, arah keempat jari kita menunjukkan kuat arus seperti ini. Nah, kita akan lihat penjelasannya melalui video berikut ini. Ini adalah gambar kawat melingkar. Coba Ibu mulai. Nah, kawat melingkar ya. Kalau kawat melingkar bagaimana aturannya? Misalnya di sini ada digambarkan suatu kawat melingkar ya, lingkaran seperti itu. Mungkin ini diberi dua lingkaran untuk menunjukkan ketebalan saja. Tuh. Kemudian digambarkan arah arusnya adalah ya ke kanan atau katanya searah jarum jam. I-nya ya. Nah, sekarang kita lihat pengaturan tangan kanan kita, boleh dipraktekkan di rumah ya, sambil dipraktekkan. Kita lihat empat jari tangan kita itu merupakan I-nya, kuat arus listriknya ya. Jadi arahnya kita ikuti seperti itu ya. Itu melingkari arusnya. Nah, jempol kita arahnya adalah menuju atau meninggalkan kita? Ya, jawabannya adalah meninggalkan kita. Berarti kalau meninggalkan tandanya dot apa cross atau X? Ya, jawabannya adalah X gitu. Karena meninggalkan kita, ingat. Itu arah B-nya gitu. Kemudian kalau ada kawat melingkar yang mungkin arahnya berkebalikan, I-nya, arah arus I-nya berkebalikan ke arah ya seperti itu ya. Maka ya seperti itu. Jadi penjelasannya empat jari kanan, empat jari yang lain itu arah I-nya, sementara jempolnya arah B-nya. Jempol itu menuju ke tangan, ke arah kita, berarti nanti tandanya adalah dot karena menuju ke tangan kita seperti itu. Nanti kita gambarkan, misalnya ada gambar seperti ini ya. Nah, ini kalau ada kawat melingkar seperti ini, ingat arah arusnya ini adalah searah atau berkebalikan jarum jam, berkebalikan. Maka nanti ini arah B-nya itu menuju ke kita, menuju ke arah kita. Atau nanti kalau kita gambarkan, karena arah medan magnetnya itu berarti harusnya di sekitar lingkaran ini, maka kita gambarkan seperti ini arah medan magnetnya ya, karena ini berputar, tapi perputaran arahnya adalah ke atas, muter seperti ini. Nah, misalnya lagi kita review lagi pada video tadi, misalnya ada kawat melingkar seperti ini, ada arus listrik yang berlawanan jarum jam ya di sini. Nah, tadi menggunakan kaidah tangan kanan, ingat ibu jari kita arahnya B, sementara empat
jari yang lain adalah mengikuti arah I. Nah, kita akan dapatkan bahwa B-nya itu nanti menuju ke arah kita. Maka nanti kalau menuju ke arah kita, bagaimana dengan medan magnet di sekitar kawatnya? Nah, seperti ini, karena menuju ke arah kita. Ini adalah B-nya. Kemudian misalnya dengan arah yang lain, jika arahnya searah dengan jarum jam seperti ini. Nah, ayo praktekkan lagi pakai tangan kanan. Ya, tangan kanan kita jangan lupa 4 jari tangan menunjukkan arah I. Kemudian I-nya nanti berarti meninggalkan kita, meninggalkan itu cross gitu. Cross itu nanti arah medan magnetnya di sekitar kawat melingkar itu berarti meninggalkan kita. Jangan terbalik ya. Nanti arahnya seperti itu. Ini tentang kawat melingkar. Sekarang yang terakhir, bentuk yang terakhir adalah kawat solenoida atau lilitan kawat. Ini pernah kalian belajar kemarin saat elektromagnetik, membuat magnet secara dialiri arus listrik, hampir mirip dengan yang itu. Untuk kaidahnya nanti tetap memakai tangan kanan juga. Nah, untuk jempol atau ibu jari menunjukkan arah medan magnet atau B, sementara 4 jari melingkar itu menunjukkan arah arus listrik. Ini hampir sama dengan kemarin kita belajar menentukan arah utara dan selatan itu. Ini nanti ya. Nah, kita akan ke video dulu. Oke, kita akan belajar solenoid ya, atau kawat lilitan kawat. Oke. Ini adalah bentuk solenoida. Sama seperti kemarin, kita tentukan saja intinya adalah arah arus listriknya. Di sini di gambar ini arah arus listriknya digambarkan ke atas ya. Jadi yang tebal itu yang kelihatan di muka kita itu. Ya, ini arah I-nya. Nah, kemarin kita ingat bahwa kalau ke atas itu ya seperti ini. Ya, arah ke atas itu artinya adalah nanti jempol itu menunjukkan B-nya, medan magnetnya. Kalau kemarin jempol menunjukkan arah utara ya, sekarang hampir mirip. Untuk jempolnya bukan arah utara tetapi arah B-nya atau medan magnetnya. Itu. Jadi kalau arah atas berarti sebelah itunya ya. Kalau kita menggambarkan keseluruhan garis gaya magnetnya ya, nah sekarang digambarkan garis gaya magnetnya bahwa ya seperti itu ya. Keluar kemudian menuju ke solenoida kutub yang lain. Kalau dari sini juga nanti sama seperti ini. Tuh yang solenoida. adalah gambar dari koordinat dari magnetnya ya, arah dari medan magnetnya. Kita lihat dari sini ya, karena dia melingkarnya begini, kemudian ke sebelah sana, gitu ya. Mengalir dari bagian kemudian ini adalah arah yang lain, solenoid arah yang lain. Jadi ini akan digambarkan arah yang turun ya, arah solenoid yang turun. Nah, bagaimana nanti medan magnetnya, letak medan magnetnya bagaimana? Sama ya, kalau kita udah ketemu arah arus listriknya turun, oh berarti langsung saja kita pakai kaidah tangan kanan kita. Seperti itu. Ya, jempol menunjukkan medan magnet, arah medan magnet. Berarti arah medan magnetnya nanti sebelah kanan. Nah, atau kalau mau digambarkan nanti ya, sama seperti sebelumnya. Ya, seperti itu.
ada yang melingkar ke bawah. Kan? Ke bawah juga sama. Semua tetap dari kanan ke kiri seperti itu. Oke, dari video tadi kita akan ulang ya. Jadi pertama seperti kemarin kita belajar yang memakai elektromagnet itu yang menentukan kutub utara dan selatan. Di sini masih sama, cuma nanti kutub utaranya kita tulis sebagai B. Nah, ini misalnya ada gambar solenoid atau lilitan kawat, arah arusnya ke atas. Oke, arah arus listriknya ke atas, itu artinya kalau ke atas kemarin pada praktek kita adalah di sebelah manakah kutub utara? Di sebelah kiri. Ya, jadi di sini kalau kita menentukan medan magnet berarti B-nya atau medan magnetnya adalah yang ke arah kiri. Nanti kalau mau digambarkan, nah seperti ini, kiri ke kanan. Atau kalau mau yang dari bawah, ini juga seperti ini, kiri ke kanan juga. Ini adalah yang kuning adalah arah medan magnetnya. Kemudian kalau ada gambar yang berlawanan, di sini arah arus listriknya, gambar yang kedua di sini turun. Nah, kalau turun itu nanti berarti kita akan dapatkan B-nya, medan magnetnya itu di sebelah, arahnya sebelah kanan. Gitu. Ini dari kanan ke kiri alirannya. Bisa di arah yang bawah, ini dari kanan ke kiri juga ini adalah medan magnetnya. Oke, begitu saja pertemuan pada pagi hari ini. Kita belajar untuk menentukan arah medan magnet dari kawat lurus, kawat melingkar, kemudian kawat yang melilit atau solenoid. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalau misalnya belum paham bisa mengulang-ulang video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.